mental lu nih kita Mirzani nggak sebesar mulut lu kalau ngomong gitu. Billy itu jodohnya udah nggak pernah jauh dari perek. Pasti pecongannya dari perek ke perek lagi, dari perek ke perek lagi. Gitu aja terus Billy. Gitu aja. Kalau di mata Kak Niki sebagai kakak gini, sama yang ini kira-kira bisa ke jenjang yang lebih baik kan? Serius nih? Enggak lah. Karena Gak pernah ngomongnya tuh nggak bener. Kalau gue bilang itu cabe, percayalah akhirnya bener cabe kan, ketahuan gitu. Tiba-tiba ke luar negeri sama gaduh. Nah yang sekarang pun samanya, tapi ya udah biarin aja dia menikmati dulu. Emang cabe mau cantik ya, justru karena cantik. Mana ada sih cabe yang jelek? Gue aja nggak kenal. Tapi gue tahu kalau jual diri gue tahu dengan siapa dia berjualan, siapa germonya. Oh mungkin jangan cabe-cabean kali bilangnya, simpenan. Yo, what's up guys? Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih yang udah subscribe channel ini. Thank you. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel bersama saya. Kali ini berbeda, suasananya lagi di dalam ruangan karena sudah malam. Saya langsung buat biar fresh gitu ya. Tadi itu siang buat live di YouTube. Ya, lagi jalan-jalan di kolam yang view-nya kan begitulah. Kemudian ada nyeletuk nanya tentang masalah Amanda Manopo. Saya bilang saya nggak tahu masalahnya apa. Kemudian Nikita itu ngata-ngatain Amanda Manopo itu cabe-cabean. Terus yang parahnya lagi ngomong soal jual diri. Sampai di media-media ngomong kalau Nikita harus membuktikan omongan tersebut. Sebenarnya gini loh, simpelnya gini ya. Kita langsung to the point aja. Kalau memang ada single statement yang langsung keluar dari mulutnya kita mengatakan bahwa Amanda Manopo itu ngatain kalau dia itu jual diri, itu langsung bisa dipolisikan, bisa langsung ya. Sekarang tergantung dari Amandanya mau nggak ngelaporin Nikitanya. Tapi rasa agak berat karena satu sisi Nikita ini kan dekat dengan Billy gitu loh. Nggak tahu ya sekarang hubungannya bagaimana sejak dia dekat dengan Amanda. Apalagi dulu selepas dia putus dengan mantan yang sekarang juga lagi tersandung masalah juga, itu kan dia dekat sama Nikita, kemudian sampai jalan-jalan ke Bali, kemudian dia juga sempat hampir dijodohkan dengan salah satu entah itu keponakan atau anak dari teman dekatnya Nikita Mirzani yang kemudian juga nggak jadi juga gitu. Yang sekarang malah akhirnya dengan Amanda Manopo gitu. Dan menurut penuturan dari Nikita Mirzani sendiri, dia bahkan mengatakan bahwa hubungan ini nggak bakal lanjut sampai ke jenjang yang lebih serius. Di situ ditanyakan kan sama wartawan gitu loh, kira-kira menurut Nikita sebagai orang yang deket lah, bisa dianggap kakak gitu ya, kira-kira hubungan ini akan lebih ke serius nggak? Serius itu berarti mungkin bisa pernikahan. Dia bilang enggak gitu loh. Nah itu yang berarti menandakan ketidaksukaan si Nikita Mirzani atas Amanda Manopo. Dan belum lagi kemarin saya lihat, tadi juga saya ngecek itu ada video di mana Nikita itu buat live yang mengatakan hal yang menurut saya agak kurang, ya nggak bisa ditiru sih gitu. Kalau dia bisa ngatain orang jelek, mbok dia tuh ngaca dulu gitu loh. Mulutnya juga kadang-kadang pengen tempeleng gitu loh. Ini sebagai seorang teman yang baik gitu ya. Kalaupun memang dia memang teman baiknya dia, apapun yang diputuskan oleh Billy Saputro ya itu haknya dia sih gitu. Nggak usah panjang lebar deh ngomong-ngomong kayak gini, karena menurut saya gitu loh, hal seperti ini tuh sangat simple gitu loh. Nah, kalau kita mau cari hukumnya, karena kan saya biasa bahas sesuatu hal yang kalau bisa ada hukumnya gitu, jadi kita gampang ngomong. Kalau ini kan memang belum ada pelaporan secara resmi dari Amandanya sendiri gitu loh. Kecuali memang saya menemukan ada satu single statement dari Nikita yang bener-bener ngatain dia itu jual diri, oh bisa itu bermasalah gitu loh.
Tapi memang kalau kita lihat ya, nih kita ini memang orang yang hidupnya itu memang nggak jauh-jauh dari namanya nyinyir, nyindir. Kalau nyindirnya yang masuk akal, yang baik sih nggak masalah. Tapi kata-katanya itu loh yang kadang-kadang bikin kita tuh gerem. Setiap dia tuh selalu bermasalah dengan siapa aja, tapi ujung-ujungnya selalu akan ngomong, gue nggak bermasalah tuh sama ini. Contohnya kayak kasus sama dengan Mbak Im Wong. Ya, setelah Mbak Im Wong sudah melanjutkan ke tingkat yang lebih serius, dia ngomong, enggak tuh, gue nggak ada bermasalah tuh dengan Mbak Im Wong gitu loh. Duh, mental lu nih kita Mirzani nggak sebesar mulut lu kalau ngomong gitu. Kadang-kadang mulut lu lebih besar daripada mental lu gitu. Begitu orang sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, dunia mundur dengan mengatakan, enggak, aku nggak ada masalah gitu loh. Belum lagi kan sebenarnya nih kita ini kan sekarang sedang dalam masa percobaan, karena kan tahanan rumah dia itu habis vonis kemarin. Kalau sampai dia bermasalah lagi, ya mungkin langsung masuk penjara mungkin. Tapi nggak tahu untuk kasus yang sama atau yang berbeda gitu. Tapi memang nggak ada habis-habisnya gitu loh. Apa ya, selalu ngata-ngatain orang itu, aduh nggak ngerti deh. Kalau saya sih melihatnya begini, ya wajar sih dia lagi cari duit gitu loh. Lagi promosiin jualannya, lagi promosiin barang dagangannya, dia kan buat ini, buat itu, bahan-bahan make up dan sebagainya macamnya. Perlu tentu yang namanya gimmick untuk menaikkan iklan tersebut. Ya dengan cara apa ya? Cari sensasi terus aja gitu loh, ngata-ngatain orang dengan tidak menyebut nama. Lalu nanti kalau bermasalah, nanti ujung-ujungnya gue nggak ada masalah tuh sama dia gini. Tapi ya sempat ada bukti di mana dia memang secara tidak langsung mengatakan ketidaksetujuannya, bisa dibilang sih seperti itu. Bisa nggak sih? Ya nggak juga sih. Tapi waktu ditanya ya dia bilang itu tidak akan lanjut ke jenjang yang lebih serius. Nah, banyak banget yang nanya ke saya, gimana bang? Iya, saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Apa yang mau dibahas? Toh juga belum ada laporannya. Secara Amanda Manopo tidak melaporkan gitu. Kembali lagi saya bilang, bolak-balik nih saya bilang, kecuali ada laporan dari Amandanya, baru kita bisa bahas gitu. Dan satu hal, kalau misalnya kalian bisa menemukan ada video bukti statement dia menyebut, misalnya dia bilang gini, Amanda Manopo itu menjual diri ya, misalnya dia ngomong seperti itu, boleh kita angkat ke sini gitu, kita bahas gitu. Aduh, saya nggak ngerti. Dulu saya suka sih sama Nikita tuh, saya suka banget. Tapi makin kesini kok ya makin parah dah, pokoknya parah. Kesel. Apa ya? Nanti lama-lama kena batunya juga. Maksudnya kalau dia terus hidup siklusnya tuh seperti itu, lama-lama pasti kena batunya kok, lama-lama. Orang kalau ngomong itu nggak dijaga gitu ya, maksudnya saya aja sempat kena gitu karena saya kurang teliti dalam mengatur kata-kata. Lama-lama pasti kena ke orang gitu. Dan nanti akhirnya yang ada hanya penyesalan. Tapi hal-hal seperti ini kita jangan kaget. Banyak banget orang-orang di luar sana itu yang kalau ngomong suka sekendak hati kadang-kadang kalau kita ngeliat, lu ngomong ini ya nggak ada ininya. Tapi begitu dihadapkan dengan permasalahan hukum, langsung ciut tuh nyali. Nah, makanya saya ngomongin mulut lu, omongan lu nggak sebesar mental lu kalau sudah dalam hadapan hukum itu. Ngomong aja di depan media, wah siapa sih berani sama gua gini. Giliran kena yang lebih serius ya, wah tuh gua nggak ada masalah tuh sama dia katanya. Lucu kadang-kadang, geli gua ngeliatnya sumpah. Nggak banyak yang bisa dibahas. Yang penting intinya sekarang tinggal bagaimana Amanda Manopo-nya melaporkan Nikita kalau memang terbukti benar ada omongan seperti itu gitu. Kalau memang ada jelas gitu udah ngomong Amanda Manopo menjual diri gitu, itu baru bisa dipidanakan. Nah, senang banget udah kayak gitu tuh, melemparkan opini dan berpendapatnya itu dari media gitu. Intinya emang itu senang banget cari sensasi banget, seneng banget. Jadi jangan heran gitu. Satu-satunya hal yang bisa kalian lakukan ya dengan cara ignore. Lu cuekin aja sih gitu loh. Kecuali ya itu balik lagi kalau dia udah benar-benar mengatakan. Oke? Mungkin cukup sekian
yang bisa saya sampaikan nggak banyak. Yang jelas saya sangat-sangat tidak setuju sekali apabila ada omongan seperti itu, karena yang saya lihat di media ya baru sekedar pendapatnya media gitu. Saya tidak menemukan adanya omongan kita kalau dia itu nyebut nama, itu belum ada. Tapi kalau misalnya dia bilang si Billy ini nggak jauh-jauh dari perek, itu ada dan videonya sudah ada tadi. Nah, apakah ini termasuk pacarnya Billy yang sekarang? Ya karena dia belum sebut nama gitu loh. Nunggu dia sebut nama dulu baru kita bisa bahas lebih lanjut. Oke? Nah, tugas kalian adalah, nah nanti kita cari sama-sama lah habis nih. Adakah video-video di mana dia pernah ngatain hal seperti itu? Mungkin ada keceplosan, ya coba cari tahu aja sendiri gitu. Dia mau berhubungan sama siapa, ya suka-suka dia lah. Kenapa lu yang repot gitu loh? Kecuali masalah ini sudah terpublik, misalnya kayak kasusnya Vicky dengan Angel ini kan sudah masuk ke ranah publik, bisa kita komentari apa hasilnya, nggak masalah. Yang penting perkataannya dalam membicarakan sesuatu itu masih dalam jalur dan norma yang aman, artian tidak memaki, tidak mencaci, tidak menghina gitu. Karena ya kalau dulu saya sempat dituduh seperti itu gitu loh. Padahal saya itu mungkin dulu artinya lain, tapi ya salah saya juga sih emang dulu. Oke lah teman-teman, cukup sampai di sini. Nanti saya juga akan sering-sering buat live gitu, biar seru aja.